Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sandi Vigenere. Sandi Vigenere itu pertama kali ditemukan pada tahun 1553 oleh Giovan Battista Belaso. Kemudian pada tahun 1586 disempurnakan oleh Blaise de Vigenere yang sekarang dikenal dengan sandi Vigenere. Kemudian sandi Vigenere ini merupakan perluasan dari sandi Caesar yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang sandi Caesar. Sandi Caesar itu adalah sandi dengan melakukan pergeseran. Jadi kalau pada sandi Caesar, setiap huruf teks itu kita gantikan dengan huruf lain dengan menggeser urutan alfabetnya. Nah, biasanya pada sandi Caesar itu digeser sejauh 3 ya. Jadi kalau misalnya huruf A digeser ke 3 jadinya D, kemudian huruf B jadi E, dan huruf C jadi F, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini sandi Vigenere itu juga menggunakan prinsip pada sandi Caesar ya, tapi di sini untuk pergeserannya itu tidak sama dengan yang Caesar. Pada sandi Vigenere itu dikenal dengan ada tabel Vigenere, jadi tabelnya bentuknya seperti berikut ini. Jadi kalau diperhatikan di sini barisnya kita tuliskan ya, barisnya dari A sampai Z, kemudian kolomnya juga kita tuliskan dari A sampai Z. Kemudian pada baris pertama kita tuliskan di sini ya, jadi kalau baris A kolom A gitu ya, kita bacanya A, baris A kolom B, B, dan seterusnya. Kemudian untuk yang baris kedua ini artinya kita menggeser ya, jadi awalnya yang A ini jadi B, dan seterusnya. Nah, kemudian cara penggunaan dari sandi Vigenere ini adalah sebagai berikut. Jadi kalau saya punya contoh di sini, saya punya plain text-nya adalah awas musuh datang. Dengan kata kuncinya adalah waspada. Nah, kalau kita ingin melakukan enkripsi atau penyandian, di sini kita tuliskan dulu plain text-nya, kita tuliskan, kemudian di bawah plain text ini kita tuliskan kata kuncinya. Kita ulangi lagi kata kunci sampai semua kata pada plain text itu sudah terisi gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa menggunakan tabel Vigenere. Nah, ini contohnya saya mengambil hanya 4 huruf ya, yang dari pertama yaitu awas, kemudian dengan kata kunci tadi adalah WASP. Nah, cara kerjanya di sini kita lihat. Jadi bacanya ini pada tabel Vigenere ini yang baris itu merupakan plain text-nya, kolomnya itu adalah kata kuncinya. Jadi yang pertama sebagai contoh saya punya plain text-nya adalah huruf A, kemudian kata kuncinya W, maka di sini kita cari A pada baris gitu ya, kemudian kata kuncinya di kolomnya itu adalah W. Kita lihat hasilnya kalau pada baris A kolom W ini hasilnya adalah W, sehingga kita tuliskan hasilnya di bawah sini gitu ya, ini jadinya W. Kemudian yang kedua, barisnya W, kita cari barisnya W, kemudian kolomnya A, ini hasilnya adalah W, kita tuliskan sini W. Kemudian yang A, barisnya A, kolomnya S, berarti kita lihat barisnya A, kolomnya S itu adalah huruf S di sini ya. Kalau Anda perhatikan di sini huruf S, jadi kita tuliskan di sini huruf S. Kemudian barisnya S, kolomnya P, barisnya S, kolomnya P adalah huruf H ya, huruf H. Jadi kita tuliskan di sini H. Jadi proses penyandiannya kita sudah dapatkan di sini. Untuk kata awas adalah WWSH. Kemudian Anda bisa lakukan ya, untuk yang kalimat yang lainnya untuk kata yang lainnya di sini yang musuh datang dengan kata kuncinya tadi waspada. Setelah Anda gunakan tabel Vigenere, maka akan Anda dapatkan enkripsinya atau penyandiannya adalah yang baris bawah ini ya.
Kemudian bagaimana kita melakukan deskripsinya? Tadi kita tahu bahwa Cipertek yang kita dapatkan ini yang saya tuliskan di atas gitu ya. Kemudian kata kuncinya masih sama tadi, waspada, kita tuliskan sampai semua yang Ciperteknya itu ada pasangannya. Kemudian bagaimana proses plain text-nya kita mendapatkannya. Nah, dengan menggunakan tabel Vigenere, kita juga bisa melakukan di sini. Nah, di sini saya tuliskan Cipertek-nya untuk yang WWSH dengan kata kuncinya adalah WASP. Nah, di sini kita bisa untuk plain text-nya ini, jadi kita mengerjakannya kata kuncinya dulu gitu ya, kata kuncinya baru nanti yang Cipertek-nya apa, nanti kita akan dapatkan plain text-nya. Nah, di sini kalau saya punya kata kuncinya W, Cipertek-nya W ya. Di sini kita bisa lakukan. Nah, yang untuk di baris, saya punya kata kuncinya, saya cari di baris. Di sini kita punya W, kita cari W, kemudian Cipertek-nya itu kan di sini W ya. Jadi kita cari pada baris yang W, hasilnya W. Nah, ini hasilnya W itu ada di mana? Ada di kolom apa? Kalau kita lihat dia ada di kolomnya A, gitu ya. Maka kita bisa tuliskan di sini. Maka plain text-nya ini adalah A. Kemudian yang berikutnya, kata kuncinya A, kemudian hasil penyandiannya adalah W. Kita cari yang pada barisnya A yang hasilnya W itu ada di mana? Ada di kolomnya W. Sehingga kita tuliskan di sini hasilnya adalah W. Kemudian lanjut lagi untuk kata kuncinya S yang hasil ininya adalah S, kita cari ya, hasilnya S itu ada di kolomnya A. Maka di sini kita tuliskan juga ini A. Kemudian terakhir kata kuncinya P, hasil Cipertek-nya adalah H, kita cari pada baris P yang hasilnya H, ini adalah pada di kolomnya S. Maka kita tuliskan di sini huruf S. Jadi kita dapatkan plain text-nya adalah awas. Oh iya, sebelumnya kita juga bisa karena ini matriknya simetri ya, jadi nanti Anda juga bisa mencobanya kata kuncinya lihat dari kolom, mulai dari kolom, kemudian nanti yang ininya apa plain text-nya itu di barisnya gitu ya. Nanti hasilnya akan sama juga, ini hasilnya juga awas. Nah, kemudian nanti Anda bisa lakukan semuanya gitu ya, melakukan semuanya yang tadi, nanti akan Anda dapatkan hasilnya awas musuh datang. Nah, kemudian di sini proses scientific engineering juga kita bisa menggunakan rumus matematika ini ya. Jadi proses enkripsinya itu dengan rumus CI kongruensi dengan PI tambah KI modulo 26. CI-nya ini adalah Cipertek ke I, PI-nya plain text, KI-nya ini adalah kunci, gitu ya. Untuk yang deskripsinya berarti kita melakukan di sini PI kongruensi dengan CI min KI modulo 26. Nah, untuk jelasnya kita ke contoh. Di sini misalkan tadi contoh yang plain text kita punya adalah awas musuh datang dengan kata kuncinya waspada. Nah, di sini Anda menuliskan dulu kalimatnya awas musuh datang, kemudian Anda konversi A itu ke 0, B-nya ke 1 dan seterusnya. Anda tuliskan di sini pada baris kedua, kemudian yang baris ketiga saya menuliskan kata kuncinya ya, waspada. Kemudian kita konversi juga, W itu adalah 22, A-nya 0, dan seterusnya. Kemudian setelah ini Anda jumlahkan. Di sini saya menjumlahkan 0 ditambah 22 adalah hasilnya 22. 22 itu adalah kalau kita konversi dia W. Itu ya. Kemudian Anda lakukan semua sampai selesai, nanti Anda dapatkan di sini
ciperteknya gitu ya. Hasilnya ini adalah WWSHMXSKHVPTDNC. Nah, ini bagaimana proses untuk deskripsi dengan menggunakan rumus ini ya. Ini sebagai contoh saya punya cipertaknya tadi adalah WWSHMXSKHVPTDNC dengan kata kunci waspada. Nah, langkah pertama Anda konversikan dulu yang cipertek tadi dengan A itu ke 0, B itu ke 1, dan seterusnya. Kemudian yang kata kuncinya waspada juga Anda konversi. Setelah Anda konversi, kemudian kita kurangi gitu ya. Jadi yang ciperteknya dikurangi dengan kata kunci. Di sini contohnya 22 dikurangi 22, maka hasilnya 0. 0 ini kalau kita konversi itu adalah A, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini Anda perhatikan di sini untuk yang H itu kan 7, kemudian dengan kata kuncinya P kita konversi 15, 7 dikurangi 15 adalah min 8. Nah, min 8 ini Anda modulkan 26, jadi hasilnya adalah 18. 18 itu adalah huruf S. Dan seterusnya Anda lakukan sampai nanti Anda dapatkan plain text-nya adalah awas musuh datang. Baik, terima kasih.